kita. Hmm. Ada yang kalau tak salah di media itu 40 tahun kalau saya tak salah. Sehingga kemudian hal-hal seperti itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang mendatangkan pujian dan tak sedikit pun yang mendatangkan cibiran berupa sindiran apa sama saya. Sindiran yang agak ramai itu saya tengok begini bahasa di media sosial tuh. Usia minimal untuk membuat SIM itu 17 tahun. Tapi kalau pernah membawa motor sebelum itu maka tetap bisa juga. Itu sindirannya. Terakhir yang ketiga, ayah bunda, yang agak ramai itu tentang bentrokan antara gerakan pemuda Ka'bah dengan massa PDI. Itu pun saya tengok dipicu karena mencopot di media itu saya baca diduga karena mencopot bendera ketiga dan bendera Palestina. Saya tak akan membahas yang pertama, saya tak akan membahas yang kedua, saya hanya membahas ujung yang nomor 3 saja tadi. Ujung yang nomor 3 itu tentang Palestina. Bapak Ibu dimuliakan Allah, fokus kita hanya kepada Palestina saja. Adik-adik Ustadz siap? Siap? Nanti ada pertanyaan bisa jawab dapat hadiah. Oke. Poin pertama tentang apa tadi coba? Yang ramai di media sosial tadi itu yang pertama tentang apa? Salah. Tentang capres cawapres kalau Anda jadi di Ustaz keluar. Pokoknya apa yang saya sampaikan itu saya tanya nanti ya. Makanya simak baik-baik. Kita fokus kepada Palestina. Maka ayah ibu kami, ketika kita membahas Palestina, sesungguhnya kita tak akan bisa lepas dari Yahudi. Maka pada akhirnya dua skala besar yang akan kita bahas tentang Yahudi dan Palestina. Bagaimana pemaparan Allah di dalam Al-Quran tentang Yahudi dan tentang Palestina. Dan kemudian apa pentingnya kita membahas itu. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama, gambaran Allah tentang Yahudi di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yahudi. Mana contohnya ayah bunda, adik-adik Ustaz? Yang pertama ada dalam surat At-Taubah ayat 30. Surat apa? At-Taubah ayat 30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qawluhum بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Ayah bunda kami, karena ayatnya banyak dan lumayan panjang-panjang, saya hanya mengartikan yang berkaitan dengan Yahudinya saja. Wa qalatil yahudu, dan orang Yahudi mengatakan. Apa yang dikatakan Yahudi? Uzairu ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Apa kata orang Yahudi? Uzair adalah anaknya Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak. Padahal para nabi itu kan sudah membantah. Termasuk Rasulullah. Kalamullah pun menguatkan. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua tentang Yahudi, surat Ali Imran ayat 181. Surat apa, Bu? Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu
Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighayri haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Laqad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Apa yang didengar Allah? Qaulal ladzina qalu, ucapan orang Yahudi yang mengatakan. Apa yang dikatakan orang Yahudi? Innallaha fakir, sesungguhnya Allah itu fakir, tak punya apa-apa. Wa nahnu aghniya, sementara yang kaya itu kami. Apa kata orang Yahudi? Allah tak punya apa-apa. Yang kaya yang punya apa-apa? Kami orang Yahudi. Sanaktubu ma qalu, akan kami tulis apa yang dikatakan Yahudi itu. Ayah bunda, tidak hanya yang dikatakan Yahudi. Yang kita katakan ditulis tidak sama Allah? Ditulis juga. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang keluar dari lisan kita, melainkan semuanya akan dicatat oleh malaikat yang mulia. Kata yang baik Allah ganti dengan surga. Kata yang tak baik Allah ganti dengan siksa berupa neraka. Siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu dia sempurnakan dengan yang ke-100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan Allah ampunkan dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kalimatan hadibatan ilar rahman khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Mudah untuk diucapkan, tapi begitu memberatkan timbangan kebaikan seorang insan. Apa dianya? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Siapa yang membaca surat ayat kursi setiap selesai sholat, tak ada yang dapat membatasi antara dirinya dengan surga illal maut, kecuali mati. Jadi kata-kata yang baik Allah ganti dengan surga. Kalau kata yang tak baik, Allah ganti dengan siksa. Tentu ayah bunda masih ingat tentang kisah ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasul, ya, aku punya tetangga loh. Kenapa tetanggamu itu? Karena tasumun nahar. Makasih bang. Dia rajin puasa. Watakumul lail. Rajin sholat tahajud. Bagus tuh kata Nabi. Walakin ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah. Tapi apa? Tu'ri jiranaha bilisaniha. Tapi dia pernah menyakiti perasaan tetangganya karena lisannya. Lidahnya pernah menyakiti perasaan tetangganya. Lalu apa kata Nabi? Memerah wajah Nabi pertanda marah, lalu Nabi katakan wahia finnar, tempat wanita yang rajin tahajud tak ketinggalan puasa tadi, di mana tempatnya? Nar, di dalam neraka. Karena apa? Karena ucapannya. Makanya Al-Quran mengatakan sanaktubu ma qalu, apapun yang diucapkan manusia akan diperhitungkan Allah Ta'ala. Maknanya kalaulah ucapan kita akan dibalas, tentu perbuatan kita juga akan dibalas. Sama seperti hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya seluruh ikan-ikan yang ada di dalam lautan, penghuni air itu berdoa untuk orang yang duduk dalam majelis ilmu. Inilah hebatnya kita duduk dalam majelis ilmu. Ikan-ikan yang ada di dalam laut berdoa. Berapa banyak macamnya, berapa jumlahnya.
Semuanya berdoa. Doanya apa? Memintakan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampunkan. Masya Allah. Dan mudah-mudahan seiring dengan berguguran hujan dari langit, Allah gugurkan juga dosa-dosa yang kita lakukan yang telah berlalu maupun yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka para ulama mengatakan, kalaulah ikan yang di laut berdoa, maka hewan-hewan yang di darat pun akan berdoa untuk orang yang duduk dalam majelis ilmu. Apa yang diucapkan akan dibalas, apa yang diperbuat akan dibalas. Sejengkal tanah orang terambil dengan cara yang batil, itu cukup untuk mencampakkan seorang manusia sampai ke 7 lapis bumi. Nabi bersabda, man akhadha minal ardi zira'an min ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i arabin. Siapa yang mengambil tanah saudaranya walau hanya sejengkal saja, kelak dia akan dicampakkan, dipijak sampai ke 7 lapis bumi. Berapa terambil cuman? Sejengkal. Orang hari ini mengambil tanah orang tak sejengkal, 2 jengkal, berhektar-hektar, berpulau-pulau, bahkan berkampung-kampung. Ingat, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah hendak lupa, Allah hendak tidur. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu mengira Allah tidak tahu setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jangankan mengambil tanah orang, jangankan menumpahkan darah orang, tak cebok saja setelah buang air kecil, itu cukup untuk mendatangkan siksa di dalam kubur kita. Nah, ayah bunda, akan kami tulis yang Yahudi katakan itu. Apa kata orang Yahudi tadi? Nanti di Bangkinang nampaknya. Sudah mulai bismika Allahumma ahya. Innallaha fakir. Allah itu fakir, tak punya apa-apa. Apalagi yang akan ditulis oleh Allah, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan kami tulis juga pembantaian mereka terhadap para nabi. Apa yang ditulis? Pembantaian orang Yahudi terhadap para nabi. Berikutnya surat Al-Maidah ayat 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapati yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Surat apa barusan tuh Bunda? Surat apa? Al-Maidah ayat 82. Berikutnya An-Nisa ayat 155. Surat apa nih? An-Nisa 155. Fabima naqadhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq. Kami hukum orang-orang Yahudi lantaran mereka mengingkari janji dan karena kufurnya terhadap ayat-ayat Allah dan karena mereka membantai para nabi. Sudah berapa kali disebutkan membantai nabi tadi itu? Sudah 2 kali. Kami hukum Yahudi kata Allah karena ingkar janji, karena kufur, karena membantai nabi. Ciri munafik 3. Idza hadasa kadzaba, berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah khianat. Munafik. Kemudian berikutnya surat Al-Baqarah ayat 61. Surat apa? Al-Baqarah ayat 61. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ditimpakan kehinaan dan Allah murkai orang Yahudi. Karena apa? Kanu yakfuruna bi ayatillah, karena kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq, dan karena mereka membantai para nabi. Ada berapa kali disebutkan membantai nabi? 3 kali. Al-Quran menyebutkan wa yaqtulunal anbiya'a. Lafaz anbiya itu jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada jamak, ada musanna, ada mufrad. Kalau mufrad itu 1. Kalau musanna itu 2. Kalau jamak itu banyak. Ayat tentang Yahudi menyebutkan mereka membantai Nabi itu tidak berbentuk mufrad, tapi berbentuk jamak. Membantai Nabi, membantai Nabi, membantai Nabi. Emangnya berapa nabi yang dibantai oleh orang Yahudi? Ayah bunda yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat disebutkan fahum qatsalatul anbiya. Orang Yahudi adalah orang yang suka membunuh, membantai para nabi. Qatalu Zakaria, mereka membantai Nabi Zakaria. Wa banahu Yahya, dan membantai anaknya yang bernama Yahya. Wa khalqan katsiran minal anbiya, dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lainnya. Sampai-sampai qatalu fi yaumin, dalam sehari orang Yahudi itu membunuh berapa? 70 nabi dan 70 nabi. Berapa? 70 nabi. Begitulah kejamnya orang Yahudi. Terakhir ayah ibu kami, surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardha kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang Yahudi Nasrani takkan pernah senang kepada orang-orang Islam, kepada orang beriman. Berapa lama? Selamanya. Kalau selamanya itu berapa hari, berapa tahun? Bukan hari tahun, tapi sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat sampai hari kiamat. Jadi dari ayat-ayat ini masih banyak ayat yang lain ayah bunda, karena hari ini aktif, besok adik-adik kita mau sekolah. Dari beberapa ayat yang kita bacakan barusan, Allah menggambarkan sosok Yahudi itu seperti apa? 1, yang kufur terhadap ayat Allah. 2, yang ingkar kepada janji. Berjanji Yahudi kepada Nabi Musa ketika selamat dari pengejaran Fir'aun. Kata Nabi Musa di waktu naik ke Tursina selama 40 hari. Kalian tetap sembah Allah ya, janji ya, jangan lagi sembah berhala ya. Ternyata ditinggalkan Nabi Musa hanya 40 hari. Kemudian orang Yahudi kembali menyembah berhala berupa patung seekor sapi yang dibuat oleh Samiri. Ingkar janji. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendapati orang yang suka ingkar janji, berarti tak saya yang cakap, Ibu yang sebut. Ayah bunda. Lalu Yahudi itu siapa? Yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Orang Yahudi itu siapa? Orang-orang yang suka menghina Allah. Tadi apa katanya tentang Allah? Allah itu fakir. Dikatakan lagi Allah itu punya anak. Bahkan dalam ayat yang lain orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya mereka mengatakan Allah itu tidak bisa ngapa-ngapa. Jadi ayah bunda, kalaulah orang Allah saja mereka hina, maka wajar kalau mereka juga menghina Nabi. Kalau Nabi saja mereka hina, bagaimana dengan kita manusia seperti hari ini? Kadrun. Dikit-dikit kadrun, dikit-dikit kadrun. Nampak orang jenggotnya panjang, kambing lewat. Nampak orang celananya di atas mata kaki, ninja atau banjir ya Pak. Nampak orang pakai cadar, ninja hatori. Nampak orang pakai jalabiah, malaikat lewat. Itu semua kan sunnah Nabi.
Bahkan kemarin sempat viral ciri-ciri radikal. Celana di atas mata kaki, jenggot panjang, istri pakai cadar, ini perlu dipantau, ini perlu ditengok, dan seterusnya. Hati-hati ayah bunda. Siapa saja yang menghina sunnah Nabi berarti dia telah menghina Nabi. Kenapa? Karena sunnah-sunnah itu datangnya dari Nabi. Ustaz katakan memanjangkan jenggot itu sunnah Nabi, tapi Ustaz sendiri kok tak memanjangkan jenggot. Saya bukannya tak mau memanjangkan jenggot. Dah macam-macam minyak yang saya coba. Kata dulu pas viralnya minyak Firdaus, saya coba. Ada kan minyak si nyonyong, tak apa-apa namanya. Terakhir kata kawan saya pakai kemiri, tahu Bapak Ibu kemiri yang baru jatuh dari pohon tua, kalau bahasa kampung saya dama, itu dibakar sampai nanti panas hitam di apa namanya? Diginikan itu apa namanya, Bu? Dipites apa namanya itu? Dipencet, kalau bahasa kampung saya itu di apa namanya? Dipici, gitu. Sampai nanti keluar minyaknya, hitam-hitam saya oleskan dari si pangkal sini sampai sini. Hitam-hitam, cemong-cemong. Alhamdulillah 7 atau 11 menyentuh bukunya. Ini bukan karena tak mau memanjangkan jenggot, karena memang tampang berjenggot itu betul yang tak ada. Tapi itulah tadi orang Yahudi menghina agama, bahkan menyamakan suara azan dengan gonggongan. Orang-orang yang suka menghina agama itu berarti dia ayah bunda yang dimuliakan Allah. Menghina agama. Lalu kemudian haus akan darah. Darahnya siapa tadi? Itulah para nabi. Maka yang bunda dimuliakan Allah. Kalau ada umat Islam hari ini tak percaya akan betapa kejamnya Yahudi, itu jangan-jangan tak pernah baca Al-Quran. Atau kalaupun pernah baca Al-Quran, tak paham akan apa yang dia baca. Ataupun kalau dia paham dengan ayat apa yang dia baca, tapi dia tak yakin akan apa yang dia baca. Padahal Al-Quran mengatakan, La roiba fihi hudan lil muttaqin. Sedikit pun tak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang tak percaya dengan Al-Quran, bisa dia disebut Muslim, batal kemuslimannya kalau dia tak percaya dengan Al-Quran. Selesai poin pertama ayat bunda tentang Yahudi, haus darah, benci kepada orang beriman, ingkar janji, kufur kepada ayat-ayat Allah, menghina Allah. Sekarang poin kedua tentang Palestina. Palestina itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah negeri yang penuh dengan berkah. Kenapa Palestina itu berkah? Di antara sebabnya karena di Palestina itulah terdapatnya Masjid Al-Aqsa. Kemuliaan Masjid Al-Aqsa, ayah ibu kami, Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama kita umat Islam. Berapa Nabi sholat menghadap Masjid Al-Aqsa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Nabi sholat menghadap Masjid Al-Aqsa lebih kurang 16 atau 17 bulan. Lalu kok bisa berpindah menghadap Masjidil Haram? Itu pun tak lepas dari ulah Yahudi. Emangnya ngapa orang Yahudi, Pak Ustaz? Dia ejek-ejeknya Nabi. Apa kata orang Yahudi? Agama Muhammad, agama jiplakan, contekan, agama fotokopi. Orang menghadap Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis, dia kayak gitu juga, ngejek. Tadi kan sudah kita katakan, ayah bunda. Sedangkan membunuh aja dia tak sungkan-sungkan. Apalagi mengejek orang. Maka Nabi akhirnya tak nyaman sehingga Nabi berharap mudah-mudahan datang perintah tak lagi menghadap Masjidil Aqsa. Walhasil setelah 17 bulan, bayangkan ayah bunda, 17 bulan Nabi dibuli. Ibu kalau sehari dibuli orang sakitnya tuh di mana, Bu? Nabi 17 bulan dibuli. Jadi kalau hari ini kita mendapati beratnya ujian kita, ketahuilah ayah bunda, ujian para nabi jauh lebih berat daripada kita. Kalau ada orang yang menghina kita hari ini, Nabi jauh dulu lebih dihina daripada kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita sampai kepada fisik kita, Nabi jauh dulu sudah disakiti berupa fisiknya. Berkali-kali Yahudi ingin melakukan praktek pembunuhan terhadap
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum lagi jadi Nabi usia 12 tahun. Ayah bunda tentu masih ingat. Usia 12 tahun, Nabi kan pergi bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Usia 12 tahun. Sampai di satu tempat namanya Busra, maka kemudian keluarlah pendeta. Kok lah keluar nih? Jadi dapat hadiah tak nih? Ustaz kasih pertanyaan dulu ya. Tadi Ustadz menyebutkan tentang orang Yahudi, surat yang pertama, surat At-Taubah ayat berapa? 30. Ya, sama-sama. Siap-siap pertanyaannya ya. Oke, konsentrasi penuh. Woi, tambah lagi nih. Ini ada tambahan nih. Mau dapat hadiah nggak? Ini sebentar lagi warna merah keluar nih. Oke. Sampai di mana cerita kita tadi? Sampai di mana tadi? Nabi pergi ke Syam tadi. Oh, pergi berwudu. Masya Allah. Sekarang pertanyaan untuk adik-adik Ustadz yang putri. Tadi surat terakhir yang Ustadz sebutkan tentang orang Yahudi surat apa? Untuk adik Ustadz yang putri. Ada yang bisa? Tidak ada? Tahan dulu pertanyaannya. Siap ya? Nanti Ustaz bagi semua pertanyaannya. Oke lah. Surat apa terakhir tadi? Ayat berapa? Oke bro. Dapat hadiah. Dapat juga jadinya. Masya Allah. Oke. Masih banyak hadiah nih. Duit Ustaz masih banyak lagi nih. Ini ada lagi seonggok. Kita bagi-bagi hadiah malam ya. Tapi syaratnya apa? Duduknya rapi, menyimak dengan baik, bisa jawab pertanyaan. Oke. Nabi pergi ke Syam, sampai di Busra, singkat cerita, tak pernahnya keluar pendeta Bahiroh namanya. Tapi ketika itu dia keluar dari tempat peribadatannya, karena dia tahu ada Nabi. Ciri-ciri Nabi itu apa? Dia lihat bahwasanya tak pernah sujud pohon dan batu kecuali kepada para Nabi. Kemudian di sepanjang perjalanan Nabi dinaungi oleh awan. Tahu nih, di sininya ada Nabi. Singkat cerita, diundanglah setiap kafilah dagang yang lewat di Busra itu tak pernah diundang oleh Bahiro. Sekarang diundangnya kafilah Abu Thalib. Singkat cerita, ayah ibu kami dibawalah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Diperiksanya badan Nabi karena ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Lalu apa kata Bahiroh kepada paman Nabi Abu Thalib? Bawa keponakanmu cepat pulang ke Mekah. Kenapa? Ini kalau sempat nampak sama orang Yahudi, dia pasti akan dibunuh. Jadi ayah bunda, kenalnya orang Yahudi kepada para Nabi melebihi kenal mereka kepada anak-anak kandung mereka sendiri. Al-Quran yang mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenalnya orang Yahudi kepada para nabi itu sama halnya, bahkan lebih mereka kenal dengan nabi dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Kan kemarin saya tengok ramai di media sosial challenge tuh. Apa challenge-nya itu? Ditaruh anak-anak agak 10-20 orang, anak-anak yang berbeda-beda. Lalu kemudian orang tua disuruh ditutup matanya dan disuruh untuk menebak mana yang anaknya. Ataupun sebaliknya. Dari sekian banyak yang menebak, ada yang salah, ada yang betul. Tapi orang Yahudi takkan salah mereka dengan pilihan mereka. Mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Tak lama ditinggalkan tempat Bahirah oleh Nabi bersama Abu Thalib. Tiba kemudian tentara-tentara Yahudi di situ. Itu kenalnya orang Yahudi. Ingin membunuh Nabi. Ketika Nabi sakaratul maut, di antara yang menyebabkan Nabi sangat sakit itu karena apa coba ayah bunda? Karena dulu Nabi pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Karena dikatakan di akhir-akhir hayatnya, di antara yang menyebabkan dia sakit itu karena pengaruh racun dulu yang pernah diberikan oleh wanita Yahudi kepada Nabi. Alhamdulillah Nabi selamat, tapi sahabat-sahabat ada yang mati karena diracuni oleh wanita Yahudi. Nah, Nabi diejek. Akhirnya Nabi berharap semoga turun perintah, maka setelah 16 atau 17 bulan
barulah turun ayat yang berbunyi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang Muhammad, palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Ini yang pertama, kemuliaan Masjid Al-Aqsa karena kiblat pertama kita umat Islam. Yang kedua, Nabi katakan, tidaklah dianjurkan seorang insan menempuh perjalanan yang jauh melainkan menuju 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Sholat kita 100.000 kali di musola. Riyadul Jannah ini itu sama dengan sekali sholat di Masjidil Haram. Sholat kita 1.000 kali di musola Riyadul Jannah ini sama dengan sholat sekali di Masjid Nabawi. Sholat kita 500 kali di musola ini Masjid Al-Aqsa, tempat Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palestina itu berkah karena apa? 1, di situ ada Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, Palestina berkah kenapa? Negeri Palestina ada allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Yang kami berkahi, allazi barakna, yang kami berkahi negeri-negeri yang di sekeliling Al-Aqsa. Mana yang dimaksud dengan negeri yang diberkahi yang di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu? Para mufassir mengatakan maksudnya adalah Syam. Apa maksudnya, Bunda? Syam. Syam dulu di masa Nabi itu cuma provinsi. Hari ini sudah menjadi 4 negara. 1 Palestina, yang kedua Urdun Yordania, yang ketiga Syam Suriah, yang keempat Lebanon atau Lebanon orang kita menyebutnya. Jadi negeri Palestina itu berkah. 1, di situ ada Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, negeri Palestina adalah negerinya para nabi. Ayah bunda, lalu hari ini apa yang terjadi di negeri Palestina? Hari ini apa yang terjadi di negeri yang penuh dengan berkah itu? Pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan silih berganti semenjak 1946 sampai hari ini. Entah sudah berapa banyak nyawa saudara kita yang melayang di Palestina. Status Ustaz Salim Fillah saya tengok kemarin tuh ayah bunda, dalam tempo sepekan 6.000 bom yang dijatuhkan oleh orang Yahudi. Berapa? 6.000 bom. Sama dengan di waktu perang Amerika Afghanistan, dalam setahun 6.000 bom. Amerika dulu perang Afghanistan 6.000 dalam tempo setahun. Sekarang orang Yahudi 6.000 dalam tempo sepekan. Bagaimana tak hancur lebur Palestina dibuatnya. Ayah bunda, saya yang paling tak tahan, yang sangat menyakitkan dan rasa-rasa sobek dada ini dibuatnya melihat apa? Anak-anak kecil yang berlumuran dengan darah, meraung kesakitan, memanggil ayah dan ibu mereka. Sementara yang dipanggil sudah tiada kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling kita tak tahan. Tanpa pandang bulu. Para medis ditembak. Kemudian juga wartawan dihabisi. Maka hari ini melihat realita yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya tutup mulut, diam, tak berbuat apa-apa? Ingat, Al-Quran telah mengatakan, Rasulullah mengingatkan, siapa yang tak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan orang Islam, kata Rasulullah SAW. Kalau hari ini kita tak peduli dengan apa yang menimpa saudara kita di Palestina, bukan Islam kita, kata Rasulullah SAW. Ayah bunda, kita berhutang budi kepada saudara kita di Palestina. Apa hutang budi kita ke Palestina? Di antara negara yang awal-awal mengakui kemerdekaan negara Indonesia itu negara mana? Palestina. Hutang budi kita ke Palestina, ayah bunda.
Saudara kita di Palestina hari ini bersabung nyawa untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Tidak mau mereka meninggalkan Palestina demi menjaga Masjid Al-Aqsa. Ingat, Masjid Al-Aqsa itu hanya milik Palestina, kan? Tidak, Masjid Al-Aqsa itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Sekarang mereka berjuang menjaga Masjid Al-Aqsa. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, sempat kita nanti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan benar-benar masuk ke dalam surga. Amin. Kalau kita masuk ke dalam surga, lalu Allah tanya kita, hai hambaku, engkau beriman. Beriman ya Allah. Tahu engkau dengan ayat innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Tahu ya Allah. Mengerti engkau dengan hadis Nabi yang mengatakan, orang mukmin bagikan satu tubuh, apabila satu tubuhnya sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Paham ya Allah. Tapi ketika anak cucu para nabi dibantai di Palestina, saudaramu mereka bom rumahnya, hancurkan masjid gerejanya. Apa yang engkau rasakan, wahai hambaku? Kalau sekiranya ketika itu kita tak bisa menjawab, betapa malunya kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tidak mengazab kita karena ketidakberdayaan kita dalam menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu apa yang bisa kita lakukan hari ini? Yang pertama, ayo kita perkuat persaudaraan kita. Ukhuwah kita diperkuat. Jangan lagi kita terpecah belah. Saya kadang-kadang agak miris rasanya. Kawan-kawan yang hari ini masih sibuk. Di tengah saudara kita sudah dipantai, Masjid Al-Aqsa mau diratakan dengan tanah. Masih sibuk juga mempermasalahkan. Akidahmu apa? Manhajmu apa? Mazhabmu apa? Mau kunut atau tak kunut, maulid Nabi atau tidak, heboh dengan hal-hal seperti ini. Sementara saudara kita sudah menderita di Palestina. Pada akhirnya mau berakidah ataupun tidak, bermanhaj, bermazhab ataupun tidak, tapi setidaknya kita diikat dengan ukhuwah insaniyah. Hewan saja tak boleh disakiti, apalagi manusia. Tak boleh menzalimi hewan. Begitulah syariat kita mengingatkan. Tapi ada yang tak peduli sedikit pun dengan penderitaan saudara kita di Palestina. Bahkan ada umat Islam yang mencibir penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Orang yang ingin mendapatkan kemerdekaan yang dirampas oleh Yahudi lalu dikatakan teroris. Kalau hari ini tak percaya dengan kejamnya orang Yahudi, tadi kita katakan, berarti dia jangan-jangan tak percaya atau ragu dengan kabar yang disampaikan melalui Al-Quran. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Berjuanglah kita membantu saudara kita di Palestina dengan media sosial kita. Saya upload video tentang Palestina, nanti dihapus Pak Ustadz. Buat nanti media sosial yang lainnya. Ya karena memang media mereka yang menguasai hari ini. Berapa banyak saya tengok kawan-kawan kita yang diblok kemudian tak bisa aktif lagi lantaran membuat tentang Palestina. Itulah ayah bunda. Kita dibatalkan, dihapus satu media, buat 1000 media. Ayah bunda, saya agak miris hari ini. Kalau konten-konten yang menjijikkan di media sosial itu seakan-akan dibiarkan begitu saja. Berapa banyak konten antara pusat dan lutut. Saya punya buktinya. Seakan-akan dibiarkan begitu saja. Tapi kalau konten-konten yang hak yang kita sampaikan lalu kemudian dibatas-batasi. Ustadz Abdul Somad ada beberapa bulan yang lalu isi tausiah di salah satu SMA menyampaikan tentang bahaya LGBT. Dihapus di media sosial, Pak. Begitulah tidak berpihaknya hari ini. Tapi kita tak akan berputus asa. Terakhir setidaknya kalaupun media kita tak punya, dengan kekuatan doa demi doa. Sehingga ketika Allah tanya, apa yang kau bantu, apa yang kau lakukan untuk saudaramu di Palestina? Cuman doa ya Allah. Jadi jugalah daripada tidak sama sekali. Kalau dulu Ka'bah ingin dihancurkan oleh Abraha dengan bala tentaranya yang membawa gajah-gajah yang besar, lalu Allah musnahkan dengan mengirimkan bala tentaranya berupa burung ababil. Lalu hari ini Masjid Al-Aqsa ketika hendak diratakan dengan tanah,
Kenapa Allah hendak juga mengirimkan bala tentara berupa burung ababil? Maka ketahuilah ayah bunda, bisa jadi Allah menginginkan yang menjadi burung ababilnya itu adalah kita. Siapa yang diinginkan oleh Allah jadi tentara ababil? Kita. Maka mudah-mudahan Allah takdirkan kita, setidaknya Allah berikan kita kekuatan di setiap doa demi doa kita selipkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah cabut kesedihan di hati anak-anak kita yang kehilangan kedua orang tuanya. Semoga Allah berikan kesabaran kepada orang tua yang anak-anaknya dicabik-cabik oleh bomnya orang Yahudi. Semoga Allah berikan kesabaran dan Allah ganti harta benda saudara kita yang dihancurkan oleh orang Yahudi. Dan terakhir, semoga kemerdekaan berpihak kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah bunda kami dimuliakan Allah. Demikian dapat kami jelaskan. Sebelum tutup dengan salam karena hadiah masih ada. Tadi Ustadz mengatakan negeri Palestina itu negeri yang penuh dengan berkah. Karena di situ ada Masjid Al-Aqsa. Apa kemuliaan Masjid Al-Aqsa? 3 Ustadz sampaikan tadi. 1 aja jadilah. Apa kemuliaan Masjid Al-Aqsa? Ibu-ibu juga bisa menjawab. Dapat hadiah, Bu. Hah? Apa, Bu? Untuk anak-anak. Ibu-ibu kalau mau saya kasih juga. Apa kemuliaan Masjid Al-Aqsa? Apa? Oke, kiblat pertama umat Islam. Maju. Pertanyaan berikutnya. Kenapa negeri Palestina itu menjadi negeri yang penuh dengan berkah? Apa? Diperingati Nabi. Jadi juga lah. Negeri Palestina negerinya para Nabi. Karena tidak utuh jadi dapat setengah aja. Ya boleh dulu. Masya Allah. Ini mau nyampaikan itu tuh ya. Tapi tak tersebut ya. Oke. Berikutnya. Tadi di awal Ustadz membacakan banyak ayat intinya tentang orang Yahudi. Apa saja gambaran Al-Quran tentang orang Yahudi? Apa saja? Apa saja gambaran Al-Quran tentang orang Yahudi? Ini tinggal satu lagi nih ya. Kalau tidak masuk dalam kantong Ustadz nih. Apa saja? Maju. Orang Yahudi itu orang yang seperti apa? Ingkar kepada Nabi. Oke. Terus apa lagi? Ingkar kepada Allah. Terus? Ingkar kepada malaikat. Jadi juga lah. Sebenarnya mau menyebutkan banyak dari itu tadi Pak. Baik. Adik-adik Ustadz, Bapak Ibu, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Boleh. Baik. Ada yang mengatakan Hamas itu adalah Syiah. Dan kemudian yang mengatakannya ustadz-ustadz yang kondang-kondang pula, itu lebih kurang. Mengirimkan bantuan ke Palestina pun katanya tak sampai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, faktanya sampai hari ini kita tengok berapa banyak bantuan-bantuan yang disampaikan dan disalurkan oleh saudara-saudara kita, sampai video-videonya sampai, gambar-gambarnya sampai. Kalaupun barangkali di tengah jalan ada yang mungkin terkurangi, itu wallahu a'lamu bishawab. Tapi setiap relawan-relawan yang kita tengok, contohnya dulu sempat siapa yang pernah berangkat ya? Contohnya Bang Onim gitu kan, atau Peggy Melati Sukma, atau yang pernah berangkat di situlah dana-dana itu tersalurkan. Bahkan contohnya dana untuk bangun rumah sakit, kan memang ada rumah sakit kita di sana yang dibangun oleh warga kita Indonesia. Kalau kemudian terjadi penyimpangan di tengah jalan, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Hamas itu orang Syiah. Saya data detail
tak punya, tapi setidaknya bantahan-bantahan yang disampaikan oleh siapa namanya yang sering eh, yang warga Indonesia, warga kita yang di Palestina itu masih muda tuh, kan siapa namanya? Dia kan banyak memberikan bantahan-bantahan tuh. Dan ya karena kalau bahasa orang Minang, nan tahu diangit tentu orang laki api. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ustaz-ustaz kita mengatakan si Hamas itu begini dan begitu, dia jauh. Yang lebih dekat dengan di situ, yang paling tahu dengan Palestina adalah saudara kita yang ada di sini, yang ada di Palestina sendiri. Maka semuanya sudah dibantah-bantah. Boleh nanti ditengok. Saya lupa pula nama saudara kita yang sering memberikan bantahan-bantahan terhadap atau tuduhan-tuduhan keji terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Clear? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit, mohon kesembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana, mohon jadikan kami dan anak cucu keturunan-keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah. Yang mau membaca, menghafal Al-Quran ya Karim. Ya Mujibas Sa'ilin, mohon jaga anak cucu kami ya Allah. Jauhkan dari pengaruh narkoba ya Allah. Jauhkan dari pergaulan bebas ya Karim. Ya Rahman ya Rahim, jadikan negeri kami negeri yang aman dan tentram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana, jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana serta musibah ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkan kami pemimpin yang soleh ya Allah. Pemimpin yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami ya Karim. Ya Mujibas Sa'ilin, mohon bantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Cabut kesedihan di hati adik-adik kami, cabut ketakutan di hati adik-adik kami ya Allah. Ya Rabbana, ganti harta mereka yang hancur, yang hilang ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, berikan mereka kekuatan ya Allah. Ya Rabbana, mohon jangan Engkau azab kami lantaran ketidakberdayaan kami menolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Rabbana, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sementara kami dalam keadaan bermaksiat ya Allah. Tapi cabutlah dalam keadaan taat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid ya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ayah ibu kami mohon maaf atas segala kesalahan kekhilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.